Pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah membahas dari ayat 1 sampai ayat yang ke-6, di mana dalam ayat-ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kisah Nabi Zakaria, yang mana beliau disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba, seorang hamba, abdahu Zakaria. Yang di situ juga ditegaskan bahwasanya beliau adalah seorang hamba yang diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu fragmen yang diceritakan dalam ayat itu adalah bagaimana Nabi Zakaria berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bermunajat dengan sepenuh hati, dan doanya disampaikan dengan suara yang lembut dan lirih, bukan dengan suara keras. Jadi salah satu adab dalam berdoa itu sebaiknya diungkapkan dalam suara yang rendah atau suara yang lirih, kecuali ada maksud-maksud khusus yang lain yang bisa mengesampingkan dari hal ini. Kemudian Nabi Zakaria juga berdoa dengan mengungkapkan rasa kelemahan diri beliau. Jadi salah satu adab berdoa juga, kalau kita ingin berdoa dengan baik, baik sekali kalau kita mengungkapkan kelemahan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau kita mengungkapkan kelemahan diri, di hadapan kita adalah ada Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha agung. Kemudian beliau juga merupakan seorang yang memiliki husnudzan billah, punya kesan yang baik, pandangan yang baik, harapan yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu diungkapkan dalam kalimat beliau, Rabbi walam akum bidu'aika Rabbi syaqiyya. Aku tidak pernah dikecewakan, tidak pernah zong, tidak pernah di PHP dengan doa yang aku lantunkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya seorang yang berdoa itu hendaknya dia selalu positive thinking, husnudzan billah, yakin bahwasanya doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita berdoa tapi kita ragu, doa saya dikabulkan atau tidak. Wa antum muqinuna bil ijabah. Jadi kita berdoa itu wa antum muqinuna bil ijabah, dan keadaan kalian harus yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengijabah doa kita. Kemudian yang keempat, bahwasanya salah satu maksud dan tujuan utama berdoa, meskipun kita boleh berdoa apa saja, untuk kepentingan dunia kita boleh, untuk kepentingan akhirat apalagi. Bahkan sebagian riwayat itu menyebutkan kalaupun kita kehilangan jarum, itu kalau nggak salah saya pernah baca di tafsir Qurtubi. Kalau kita misalnya kehilangan jarum, kita nyari-nyari gak ketemu, kita berdoa sama Allah, itu boleh dan itu baik, karena kita ingat kepada Allah sebagai zat yang membantu kita. Ya Allah, bantulah aku menemukan jarum yang hilang, misalnya. Jadi sekecil apapun barangnya, sekecil apapun maksud kita, hajat kita, itu kita berdoa kepada Allah tidak ada salahnya. Karena itu bentuk daripada kita butuh kepada Allah, zat yang maha memberi, zat yang maha kuasa, zat yang maha segalanya. Nah, tetapi maksud yang paling utama dalam meminta kepada Allah itu adalah maksud yang sifatnya demi kepentingan agama dan akhirat kita. Makanya di sini ketika Nabi Zakaria berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala meminta anak, itu beliau tidak hanya bilang ya Allah berilah saya anak, tidak, atau ya Allah berilah saya keturunan, tidak, tapi beliau mengungkapkan kebutuhan beliau terhadap anak itu untuk apa? Yaitu untuk menjadi wali beliau, penerus perjuangan beliau dalam mengemban misi dakwah di hadapan kepada umat beliau. Itu disebutkan dalam ayat yang kelima dan keenam, fahabli min ladunka waliyya, dan berilah kepadaku dari sisimu waliyya, seorang penolong, seorang penerus yang bisa melanjutkan misi dakwah beliau. Yarithuni wa yarithu min ali yaqub waj'alhu rabbi radiyya, yaitu orang yang mewarisi dakwah tadi, mewarisi ilmu dan nubuwah dan dakwah Nabi Zakaria kepada kaumnya. Ini waj'alhu rabbi radiyya, dan anak itu bukan hanya sekedar minta anak saja, tapi mendoakan agar anak itu menjadi orang yang radhi, yang mardi, yang ridho kepada Allah dan juga
diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat yang ketujuh, ya ini kita masuk ayat yang baru malam ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya Zakaria, inna nubasyyiruka bi ghulamin ismuhu Yahya." Jadi kalau ada tanwin, kita membaca Al-Qur'an ada tanwin ketemu hamzatul wasal, ya. Maka setelahnya itu kemudian ada sukun, maka tanwinnya itu diubah menjadi nun, ya. Itu aslinya kan inna nubasyyiruka bi ghulamin ismuhu Yahya. Alifnya itu alif alif hamzatul wasal namanya, ya. Maka tanwinnya itu diubah seperti nun, maka bacanya inna nubasyyiruka bi ghulamin ismuhu Yahya. Lam naj'al lahu min qablu samia. Ya Zakaria, wahai Zakaria, inna nubasyyiruka bi ghulamin ismuhu Yahya. Wahai Zakaria, sesungguhnya kami, kata Allah Subhanahu wa taala, memberi kabar gembira kepadamu bi ghulamin, dengan seorang anak laki-laki, ismuhu Yahya, yang namanya meskipun dia belum diciptakan, meskipun dia juga belum diketahui istrinya Zakaria mengandung atau tidak, tapi namanya sudah ada, diberikan nama itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Zakaria, wahai Zakaria, inna nubasyyiruka bi ghulamin, wahai Yahya, sesungguhnya kami mengabulkan permintaanmu, kami menyambut munajat dan permohonanmu, kami berikan kamu seorang putra dan kami berikan kabar gembira kepadamu bi ghulamin, dengan seorang anak laki-laki. Jadi Allah Subhanahu wa taala bersegera memberikan jawaban kepada Nabi Yahya, Nabi Zakaria. Dan kalau Allah bersegera menjawab permintaan hambanya, maka kalau kita mau ingin mencontoh sifat-sifat mulia Allah Subhanahu wa taala, kita juga alangkah baiknya kalau kita bisa dalam menyambut keperluan orang lain yang kita mampu memberikannya, menyambut kebutuhan orang lain yang membutuhkan kita, maka kita baik juga kalau kita bersegera menyambutnya. Jadi ada kalimat takhallaqu bi akhlaqillah, berakhlaklah kalian dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang mungkin bisa dicontoh. Misalnya innallaha halimun, Allah itu halim, maha santun, maha tidak tergesa-gesa dalam membuat keputusan. Maka kita pun sama diperintahkan untuk memiliki sifat halim. Allah hayyun, Allah maha pemalu. Kita pun baik menjadi orang-orang yang pemalu juga, dalam arti malu dari dosa, malu dari hal-hal yang membuat kita tidak baik di hadapan manusia. Allah maha penolong, ya, maka kita pun baik juga maha untuk menolong. Allah maha rahman, maha pengasih, maka baik pula kita mengasihi orang-orang di sekitar kita. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama, ya. Kasihanilah, berilah kasih sayangmu, curahkanlah kasih sayangmu man fil ardi, kepada orang-orang yang ada di muka bumi, yarhamukum man fis sama, maka Allah akan mencurahkan rahmat dan kasih sayangnya kepadamu. Jadi kita itu baik meneladani sifat-sifat Allah, selama sifat-sifat itu memang sifat-sifat yang tidak khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, sifat halim, sifat alim, sifat qawi, ya, sifat ghafur, maha pengampun, sifat afu, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala itu bersegera menyambut keperluan hajatnya Zakaria. Kemudian Allah di sini berfirman, ya Zakaria, inna nubasyyiruka bi ghulamin ismuhu Yahya. Kami berikan kabar gembira kepadamu, wahai Yahya, wahai Zakaria, dengan seorang anak laki-laki. Anak laki-laki ini ismuhu Yahya, dinamai dengan Yahya. Jadi sekali lagi, Yahya ini nama yang Allah berikan kepada putranya Nabi Zakaria sebelum anak itu ada. Nabi Zakaria belum tahu kalau istrinya itu hamil atau tidak, belum ada. Jadi sudah dikasih nama dulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Lam naj'al lahu min qablu samia. Yang mana, ya, Yahya itu kami belum pernah memberikan lahu baginya min qablu, sebelumnya samia, nama yang sama. Itu kalau kita lihat terjemahnya. Tapi sebenarnya kata samia itu dalam bahasa Arab
itu memiliki dua makna ya. Kata samiyah atau samiyun itu aslinya bisa bermakna fulanun samiyu fulanin ay musamman biismihi. Seseorang itu dinamai dengan satu nama, itu namanya samiyun. Jadi di sini kalau kita lihat mushaf terjemah ini, Allah Subhanahu wa taala sebelum datangnya Nabi Yahya itu belum pernah di muka bumi ada orang yang namanya Yahya. Jadi ini kelebihan yang dimiliki oleh Nabi Yahya. Tetapi ya, kata samiyun ya, atau samia kalau kita dinasobkan itu bisa berarti al-musami. Al-musami, samiyun ay musami. Ay al-mumathil bis sumu warifati. Kata samia itu bisa berarti orang yang menandingi kualitasnya. Jadi kalau dengan dua makna ini, maka ayat ini sebagian ulama mengartikannya bahwasanya Nabi Yahya itu adalah seorang nabi yang pertama, tidak ada seorang pun yang pernah ada di muka bumi sebelum Nabi Yahya yang diberi nama Yahya. Itu yang pertama. Yang kedua, ayat ini juga oleh sebagian ulama dimaknai maksudnya adalah bahwasanya sebelum orang-orang yang sebelum Nabi Yahya tidak ada yang memiliki kualitas yang sebanding dengan Yahya. Itu maksudnya adalah bahwa kata walam lam naj'al lahu min qablu samia maksudnya adalah ingin menunjukkan kualitas personal Nabi Yahya yang sangat luar biasa, sehingga diungkapkan dengan kata-kata tidak ada orang yang membandinginya dari orang-orang yang datang sebelumnya. Meskipun makna yang kedua ini ditanggapi oleh sebagian ulama dengan penolakan. Mengapa? Karena tidak mungkin Nabi Yahya itu lebih utama dari beberapa nabi yang jelas menurut nas lebih utama dari beliau. Misalnya Nabi Nuh masuk dalam golongan ulul azmi, Nabi Ibrahim, Nabi Musa. Mereka-mereka ini adalah nabi-nabi yang jelas lebih utama daripada Nabi Yahya, karena mereka termasuk ulul azmi minar rusul yang 5 ya. Selain Nabi Isa dari Muhammad SAW. Tapi ini dijawab oleh yang kelompok yang kedua tadi, mengatakan kalimat seperti itu kadang-kadang tidak dimaknai secara letterlek. Kalau kita mengatakan orang misalnya, wah permainannya tidak ada bandingannya, itu bukan berarti benar-benar tidak ada bandingannya, tetapi dia bermain sangat bagus sekali. Jadi dua makna ini bisa dimaknai dari ayat yang ke-7 ini, yakni lam naj'al lahu min qablu samia. Maksudnya adalah kami belum pernah menjadikan ada orang yang namanya sama dengan Yahya atau orang yang kualitasnya sama dengan Yahya. Maksudnya Nabi Yahya itu ingin disifati dengan sifat yang sangat luar biasa. Artinya beliau memiliki keunggulan, sifat, karakter, kepribadian, kapasitas, kualitas yang sangat tinggi sekali. Ini sebagai bentuk jawaban daripada Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Zakaria. Nah, makanya nanti di surat Maryam ini di ayat 65 ada lagi kata saminya. Di situ saminya yang di ayat 65 di surat yang sama ini dimaknai dengan bandingan atau tandingan tadi. Karena itu ayat itu berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala ya, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li ibadatihi hal ta'lamu lahu samia. Itu ada di ayat 65 dari surat Maryam. Nah, itu di situ makna samia, kata yang sama dengan samia yang di ayat 7 ini diartikan dengan makna yang kedua tadi. Ayat yang ke-65 kalau mau dibuka silakan, di situ ada samia juga. Ya. Itu artinya adalah sesuatu yang sebanding atau sesuatu yang sama ya, ini. Nah, mengapa Allah Subhanahu wa taala menamai Nabi Yahya dengan Yahya? Kata Yahya itu artinya hidup. Para ulama tafsir ketika menjelaskan ayat ini itu banyak yang menafsirkan Yahya ya hidup fisiknya, hadir di dunia dengan hidup, tapi juga hidup jiwanya. Jadi kalau ada orang diberi nama Yahya, itu doanya
ya dia bisa hidup ya, umur panjang mungkin ya, dan juga Yahya hidup batinnya, hidup jiwanya, hidup akalnya itu. Tapi kata Yahya itu juga menurut sebagian ulama lagi itu mengindikasikan bahwasanya Nabi Yahya itu adalah seorang yang nantinya akan syahid. Karena seorang yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, dia itu hakikatnya tidak akan pernah mati. Ya. Apa di ayat surat apa namanya? Bal Ahya itu ya. Jadi orang yang syahid itu adalah orang yang meskipun zahirnya mati tapi pada dasarnya dia adalah orang yang hidup. Dan Nabi Yahya ternyata nantinya itu adalah termasuk salah satu di antara nabi yang dibunuh oleh musuh-musuhnya. Ya, karena itu beliau meninggalnya dalam keadaan syahid fisabilillah. Karena itulah nama Yahya itu cocok dan tepat dengan beliau. Karena beliau hakikatnya adalah orang yang senantiasa hidup. Ya, termasuk meninggal beliau adalah meninggal dengan kematian mati syahid. Dan orang yang mati syahid itu adalah ahya. Mereka adalah orang-orang yang aslinya adalah hidup. Ini. Kemudian ayat yang ke-8 ya. Qala Rabbi, maka Zakaria kemudian berkata, Rabbi wahai Rabbku, anna yakunu li gulamun. Wahai Rabbku, wahai Tuhanku, bagaimana bisa aku ini mempunyai seorang anak? Kata gulam itu artinya anak laki-laki. Kalau walad itu artinya anak secara umum, ya, anak laki-laki maupun perempuan itu disebut waladun. Indi waladani, saya punya anak 2 perempuan, saya itu bisa menggunakan waladani, indi waladani. Tapi kalau anaknya laki-laki itu disebut dengan hulam. Kalau waladun bisa laki-laki bisa perempuan. Tapi kalau hulam itu adalah anak laki-laki ya. Qala rabbi anna yakunu li hulamun. Nabi Zakaria berkata, ya Rabbi anna yakunu li hulamun. Bagaimana mungkin? Bagaimana bisa? Bagaimana aku akan mempunyai seorang anak laki-laki? Wa kanat imraati aqira. Sedangkan istriku ya, itu adalah seorang yang mandul. Kata aqira itu disebutkan dengan mudzakkar ya. Bukan aqiratun, bukan. Mengapa? Karena kemandulan di sini adalah kemandulan yang khas perempuan. Sama dengan haidun, bukan haidah tapi haidun ya. Dan padahal istriku adalah seorang yang mandul. Waqad balagtu minal kibari itiya. Sedangkan aku sendiri sesungguhnya sudah mencapai dari masa tuaku itu itiya. Kata itiyun itu bisa dibaca itiyun atau itiya, bisa dibaca utiya. Jadi kalau kita belajar ilmu qiraah itu ada yang membaca utiya. Jadi kalau kita dengar nanti ada orang baca ayat waqad balagtu minal kibari utiya, itu tidak salah karena memang ada riwayat yang membacakan seperti itu. Ya. Utiya atau itiya ai balagha ghayatal kibari fis sinni. Yang disebut itiya itu adalah orang yang benar-benar sudah sangat tua renta. Sampai tulang-tulangnya itu seakan-akan sudah mengering, sudah mulai lemah sekali. Jadi orang kalau sudah sampai pada batas usia yang renta, yang sangat tua sekali, itu disebut dengan itiya. Jadi kalau 60 tahun, 70 tahun mungkin masih disebut dengan orang tua. Tapi kalau sudah 80, 90 tahun itu sudah bisa disebut dengan itiya. Jadi sudah mencapai titik tua yang sudah sangat tua banget gitulah ya. Ini. Di sini ya, Nabi Zakaria alaihissalam itu bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbi, wahai Rabbku, bagaimana mungkin aku ini memiliki anak laki-laki sedangkan istriku adalah seorang yang mandul dan aku sendiri sesungguhnya sudah benar-benar waqad balagtu, sudah benar-benar mencapai minal kibari atiya, masa usia yang sangat tua sekali sampai tulang-tulangku pun itu sudah ibaratnya sudah kering dan sudah lemah sekali.
Ini. Nah, pertanyaannya adalah mengapa Nabi Zakaria alaihissalam itu bertanya seperti itu kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah beliau tidak percaya tentang kabar dari Allah Subhanahu wa taala bahwa beliau akan diberikan seorang anak laki-laki? Ini kalau kita baca tafsir Adwaul Bayan, itu beliau memberikan 3 jawaban mengapa Nabi Zakaria itu mengatakan hal yang seperti tadi. Jawaban yang pertama adalah anna istifham Zakaria istifhamu istikhbarin wasti'lamin. Bahwasanya pertanyaan Nabi Zakaria itu adalah pertanyaan yang sifatnya ingin mendapatkan informasi lebih lanjut, ingin mendapatkan konfirmasi atas berita yang disampaikan sebelumnya. Jadi beliau merasa bahwasanya usia yang sudah sangat tua sekali, sementara perempuan istrinya juga mandul, itu dalam batas akal beliau itu sulit sekali bisa diterima. Bagaimana mungkin orang yang sudah tua renta, mungkin sudah menopause kalau istilah kita, istrinya juga mandul kok bisa ada anak, bagaimana caranya? Ini. Jadi beliau bertanya seperti itu untuk mendapatkan keterangan lanjutan. Apakah cara beliau memperoleh anak itu adalah dengan adanya perintah beliau untuk menikah dengan perempuan yang lain, atau Allah akan mengembalikan beliau dan istrinya ke masa muda kembali sebagaimana lazimnya orang-orang yang masih dalam usia produktif, atau bagaimana? Nah, Nabi Zakaria itu bertanya dalam kerangka itu, bukan pertanyaan yang sifatnya meragukan atau menolak daripada kabar Allah Subhanahu wa taala. Ini ya. Qala rabbi anna yakunu li ulamun wa kanat imraati aqira wa qad balagtu minal kibari atiya. Ini jawaban yang pertama. Yang kedua, ungkapan Nabi Zakaria itu mengatakan anna yakunu li ulam, itu adalah istifhamu ta'ajjub. Pertanyaan yang sifatnya ekspresi daripada rasa ta'ajjub, rasa terkejut mendengar berita yang luar biasa menggembirakan tapi rasa-rasanya mustahil tadi. Jadi kalau orang biasanya mendapatkan satu kabar yang sangat excited ya, sangat menarik, sangat exciting gitu ya, sangat menarik, sangat menakjubkan, dia akan mempertanyakan itu bukan dalam kerangka meragukannya, tapi dalam kerangka menyampaikan ungkapan keterkejutannya itu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ya, ada sebagian ulama yang menjawab bahwasanya apa yang diungkapkan oleh Nabi Zakaria itu adalah untuk memastikan bahwa apakah yang memberikan kabar itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita baca di surat Maryam itu kan di situ disebutkan bahwasanya yang memberikan kabar itu adalah malaikat. Tapi itu bisa tidak bertentangan, karena bisa saja Allah Subhanahu wa taala yang mengabarkan tapi melalui perantaraan para malaikat. Nah, karena itulah ada sebagian ulama yang mengatakan pertanyaan daripada Nabi Zakaria itu untuk memastikan bahwasanya itu adalah wahyu dari malaikat, bukan dari setan misalnya, atau bisikan-bisikan yang bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi pendapat ini itu ditolak oleh Syekh Asy-Syinkiti, penulis kitab Adwaul Bayan. Karena apa? Karena tidak mungkin seorang nabi seperti Nabi Zakaria itu ada bisikan-bisikan lain selain bisikan dari malaikat yang menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini 3 jawaban dari ayat pernyataan Nabi Zakaria yang mengatakan anna yakunu li ghulamun wa kanat imraati aqira. Bagaimana mungkin, bagaimana bisa aku punya seorang anak laki-laki padahal istriku itu adalah seorang yang mandul dan aku sudah mencapai usia yang sangat tua renta. Nah, masyarakat muslimin rahimakumullah, ayat ini juga memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya kita itu dalam meminta kepada Allah itu pikirkanlah tentang tidak terbatasnya
kemampuan zat yang kita minta, bukan fokus kepada besarnya atau sulitnya sesuatu yang kita minta. Jadi kita mungkin saja punya hajat, punya keinginan, punya kebutuhan, punya keperluan yang seakan-akan itu mustahil, yang seakan-akan itu berat sekali kita capai. Kemudian kita lantas enggan memintanya, itu jangan sampai. Karena apa? Karena zat yang mau kita mintai, zat yang mau kita berdoa kepadanya, itu jauh lebih berkuasa, jauh lebih kuat, jauh lebih besar dari kesulitan apapun yang kita minta. Dan seperti itu pula lah yang dicontohkan oleh Nabi Zakaria. Meskipun tadi dirinya sudah menopause, sudah sangat tua renta, istrinya mandul, tapi tidak ada yang mustahil dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini maka kemudian ayat yang ke-9 Allah Subhanahu wa taala menjawab, ya, qala kadzalika. Qala, Allah berfirman, kadzalika, ya demikianlah Allah akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Tidak ada yang mustahil bagi Allah, tidak ada yang berat bagi Allah, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Qala rabbuka huwa alayya hayyinun. Tuhanmu berfirman, huwa, hal seperti itu, alayya hayyinun, adalah sesuatu yang mudah. Jadi sesuatu yang mudah bagi Allah itu sifatnya majazi. Mengapa? Karena kalau ada yang mudah, itu biasanya ada yang sulit. Sementara bagi Allah semuanya adalah mudah. Makanya kalau kita buka tafsir Ar-Razi, itu mengatakan kalimat huwa alayya hayyunun itu adalah majazi. Artinya apa? Karena gini, kalau kita mengatakan hal ini mudah bagi saya, itu artinya ada hal lain yang sulit bagi saya. Tapi bagi Allah tidak ada satupun hal yang sulit. Makanya huwa alayya hayyin itu sifatnya adalah majazi. Bahwasanya bagi Allah ini mudah, dan yang lain juga mudah. Enggak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Qala rabbuka huwa alayya hayyinun wa qad khalaqtuka, dan sungguh aku telah menciptakanmu min qablu, ya, sebelum itu, walam taku syai'a, dan kamu belum pernah berwujud sama sekali. Ya, jadi ketika Allah Subhanahu wa taala ingin menegaskan bahwasanya Dia adalah Zat yang Maha Kuasa, itu Allah menggunakan analogi, menggunakan argumentasi untuk memberikan kemudahan seseorang mendapatkan pemahaman yang lebih mudah dan lebih kuat. Jadi menciptakan anak laki-laki dari seorang laki-laki yang tua sepertimu, dari seorang perempuan yang sudah juga mandul dan sudah tua, itu tidak sulit, tidak lebih sulit bagi Allah sebagaimana Dia menciptakan kamu dari tidak ada menjadi ada. Ini jadi menggunakan analogi, menggunakan pembanding untuk menjelaskan satu hal, itu adalah sesuatu yang baik sekali agar orang itu memahami satu persoalan itu dengan mudah dan lebih bisa dicerna olehnya. Jadi hal itu mudah, sebenarnya sudah cukup itu kan. Dzalika qala rabbuka huwa alayya hayyun, itu mudah sekali bagiku. Kalau Allah mengatakan itu saja, sebenarnya cukup saja, tidak ada masalah. Oh iya, itu mudah bagi Allah. Tetapi agar pemahaman bahwasanya itu mudah bagi Allah, tidak ada yang sulit, tidak ada yang mustahil bagi Allah, Allah mengatakan bahwasanya Allah juga menciptakan kamu. Itu aslinya tidak ada menjadi ada. Itu mudah bagi Allah, maka apalagi menciptakan seorang anak laki-laki yang juga awalnya tampaknya tidak mungkin, itu juga sama-sama mudahnya bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini. Qala kadzalika qala rabbuka wa alayya hayyinun wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'a. Ini ya, ayat yang ke-9. Qala Rabbij'alli ayah. Maka kemudian Zakaria berkata, Nabi Zakaria berkata, Rabbi wahai Rabbku, ij'alli ayah. Berilah atau jadikanlah untukku sebuah tanda. Ayah ay alam. Jadi Nabi Zakaria ketika dihabari oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah akan memberikan seorang anak laki-laki kepada beliau. Beliau karena tahu belum pernah melihat ada tanda-tanda kehamilan pada istrinya,
Beliau minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan penanda bahwasanya nanti istrinya hamil. Jadi orang hamil itu biasanya di awal-awal tidak diketahui. Makanya kita zaman sekarang orang untuk menguji seorang hamil atau tidak, itu apa penandanya dengan tes pack, ya kan? Untuk memastikan ini hamil atau tidak. Orang mulesnya bisa karena sakit, bisa karena hamil, bisa karena gangguan pencernaan atau lain-lain. Tapi dengan tes pack ketahuan, ada ayat di situ, ada penanda, ada alamat bahwa seorang itu hamil. Nah, Nabi Zakaria ketika diberikan kabar gembira, diberikan tafsir oleh Allah Subhanahu wa taala akan datangnya anak laki-laki dari istri beliau minta tanda kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat ini juga memberikan pelajaran bahwasanya seseorang itu sangat dimaklumi atau menjadi sebuah fitrah bagi manusia. Kalau dia mendapatkan satu berita yang penting dan menarik, dia ingin bersegera memastikan kebenaran atas berita yang dia yakini itu, dan itu tidak masalah, itu manusiawi. Dan inilah yang dilakukan oleh Nabi Zakaria. Beliau merasa tidak sabar ingin memastikan apa benar ini, membuktikan bahwasanya beliau akan mendapatkan seorang anak sebagaimana janji dari Allah Subhanahu wa taala ini. Ya. Ini kurang lebih juga sama ya dengan Nabi Ibrahim ya. Ketika beliau di surat Al-Baqarah ayat 260 itu ya, Nabi Ibrahim pernah meminta juga kepada Allah Subhanahu wa taala ya, ingin membuktikan secara pasti, secara nyata bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghidupkan sesuatu yang mati untuk bisa hidup. Qala Ibrahimu Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Rabbi wahai Rabbku, tunjukkanlah kepadaku kaifa tuhyil mauta, bagaimana engkau menghidupkan sesuatu yang mati, makhluk-makhluk mati, benda-benda mati menjadi hidup. Qala awalam tu'min, apakah kau tidak percaya Ibrahim? Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Bukannya tidak percaya, tetapi liyatma'inna qalbi, agar hatiku lebih tenang, lebih yakin, lebih mantap lagi. Dan Nabi Zakaria ini juga minta ayat, minta penanda agar beliau lebih mantap lagi atas berita gembira yang diterima dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa tanda yang Allah berikan kepada Nabi Yahya? Qala ayatuka alla tukalliman nasa thalatha layalin sawiyya. Tandamu itu, ya Allah menjawab, tandamu itu adalah kamu tidak dapat berkata-kata dan berbincang-bincang kepada manusia. Thalatha layalin sawiyya. Thalatha layalin, selama 3 malam. Sawiyan, meskipun kamu itu aslinya tetap dalam keadaan normal, dalam keadaan sehat, tidak ada gangguan apapun. Jadi tanda yang Allah berikan sebagai bukti bahwasanya istrinya itu mengandung, istrinya itu hamil, istrinya itu akan melahirkan seorang anak yang sudah diberi nama oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum diciptakannya, sebelum dilahirkannya. Yahya itu tandanya adalah Allah tukalliman nasa thalatha layalin. Kamu tidak akan bisa bercakap-cakap, tidak akan bisa berbincang-bincang dengan manusia thalatha layalin, selama 3 malam berturut-turut. Nah, kalau dalam surat Maryam, dalam surat Ali Imran itu disebutkan qala ayatuka alla tukalliman nasa thalathata ayyamin. Dalam surat Ali Imran ayat 41. Itu di situ ada surat kisah Nabi Zakaria juga. Disebutkan di situ bahwasanya tandanya adalah Allah tukalliman nasa thalathata ayyamin, selama 3 hari. Di sini disebutkan 3 malam, di sana disebutkan 3 hari dalam surat Ali Imran ayat 41. Nah, artinya apa? Artinya bahwasanya tanda-tanda tidak bisanya Nabi Zakaria berbincang-bincang, bercakap-cakap dengan orang lain selama 3 hari, itu maksudnya 3 hari dan 3 malam secara penuh. Jadi kalau kita misalnya tidak bisa bicara hari Selasa, Rabu, Kamis, tapi Kamis malam udah bisa bicara, itu kita menyebutnya dengan 3 hari, tapi hanya 2 malam saja.
Makanya untuk memastikan betul ya, bahwa itu 3 hari 3 malam yang di surat Ali Imran disebutkan salatata ayyam, yang di surat Maryam disebutkan salata layalin. Jadi Nabi Zakaria tidak bisa berbicara dengan orang-orang yang di sekitarnya itu selama 3 hari dan 3 malam secara penuh. Itu Allah tukalliman nasa salasa layalin sawiyan. Padahal Nabi Zakaria itu dalam keadaan yang sehat. Bagaimana mungkin ada orang yang sehat, tidak ada sakit apapun, tidak ada gangguan apapun, tapi tidak bisa bicara. Nah, ini adalah tanda-tanda yang Allah ingin berikan kepada Nabi Zakaria, bahwasanya istrinya itu adalah mengandung seorang anak yang bernama Yahya. Ini ya. Fa kharaja ala qaumihi, maka beliau keluar. Kemudian ya, minal mihrabi, dari mihrab. Kata mihrab itu biasanya adalah untuk menunjukkan tempat yang tinggi di mana seseorang menggunakannya khusus untuk ibadah. Jadi kalau kita misalnya nih tempat imam itu sering juga disebut dengan mihrab. Ya, mihrab itu tempat beribadah. Nah, kata mihrab itu aslinya dalam bahasa Arab bisa diambil dari kata al-harbu yang artinya perang. Mengapa mihrab disebut mihrab yang berasal dari kata al-harbu yang artinya perang? Karena di mihrablah biasanya seseorang di situ berkhalwat, dia berperang dengan hawa nafsunya. Dia memilih untuk berdiam di situ, ya, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah sepenuh hati. Disitulah dia berperang dengan nafsunya, berperang dengan setan-setan yang menggodanya. Maka disebut tempat itu dengan al-mihrab. Ini juga sama dengan yang digunakan oleh Nabi Daud ya, dalam ayat berapa itu saya lupa ya. Itu juga mihrab juga. Beliau beribadah di mihrab. Ya. Tapi kata mihrab itu juga bisa diambil dari kata al-harabu. Jadi kata al-harbu artinya perang. Tapi kalau al-harabu pakai fathah di ra-nya. Jadi beda harokat aja, maknanya sudah beda. Kalau al-harbu artinya perang, kalau al-harabu itu artinya masyaqqah. Jadi mihrab itu tempat di mana lazimnya orang kalau masuk ke mihrab dia akan berjuang keras di situ, mujahadah. Maka dia akan capek di situ, akan menemui masyaqqah secara fisik. Karena apa? Karena di situ dia akan berdiam diri, bermunajat kepada Allah, bertadarruk kepada Allah, berpasrah diri kepada Allah, berzikir, bermunajat, berkhalwat, melawan hawa nafsunya dan melawan setan-setan yang menggodanya. Makanya disebut dengan mihrab ini. Fa kharaja ala qaumihi, maka beliau keluar menuju kaumnya, minal mihrabi, dari mihrabnya. Ini. Fa auha ilaihim, maka beliau mengatakan kepada mereka, ya, kata auha itu memberi kabar, memberi informasi kepada mereka. Tapi bagaimana cara memberikan kabar itu? Padahal Nabi Zakaria itu tidak bisa bicara. Allah tukalliman nasa salasa layalin. Jadi beliau menyampaikan informasi, berkomunikasi dengan kaumnya itu dengan isyarat. Ada sebagian ulama yang menafsirkannya waqila bil kitabah, dengan tulisan. Tapi makna yang lebih kuat itu adalah wa auha ay asyara, ya, menunjukkan satu hal dengan isyarah, dengan simbol, dengan bahasa isyarat. Karena apa? Karena beliau tidak bisa berkata-kata. Ansabbihu bukrata wa asya, agar kalian semua bertasbihlah, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, mensucikan Allah Subhanahu wa taala bukratan wa asya, pada waktu pagi maupun pada waktu petang. Ini. Jadi Nabi Zakaria meskipun dalam keadaan tidak bisa bicara, beliau masih menjalankan kewajibannya sebagai seorang nabi, sebagai seorang rasul yang memberikan panduan kepada orang-orang di sekitarnya, memberikan mau'idhah, memberikan dakwahnya kepada orang-orang yang di sekitarnya. Jadi beliau tidak mengesampingkan tugas beliau sebagai seorang nabi, sebagai seorang rasul, meskipun beliau 3 hari berturut-turut, 3 malam berturut-turut tidak bisa bicara, tapi beliau masih bisa menyampaikan dakwahnya,
menyampaikan ya, petunjuknya kepada orang-orang di sekitarnya. Salah satunya di sini fa'auha ilaihim ansabbihu bukratan wa asyiya. Beliau meminta kaumnya untuk senantiasa bertasbih pada pagi dan pada sore hari. Ini para ulama juga macam-macam ya penafsirannya. Ada yang mengatakan itu sudah menjadi kelaziman ya, mereka untuk berzikir, bertasbih pagi dan sore. Karena itu Nabi Zakaria mengingatkan itu. Ada juga yang menafsirkan bahwa Nabi Zakaria sebagai bentuk kesyukurannya kepada Allah Subhanahu wa taala diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala akan datangnya seorang anak yang akan meneruskan risalahnya. Itu beliau meminta kaumnya untuk ikut bertasbih sebagai bentuk kesyukuran kepada Allah dan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada dirinya. Ini ya fa'auha ilaihim ansabbihu bukratan wa asyiya. Nabi Zakaria memberikan isyarat kepada kaumnya untuk bertasbih mensucikan Allah Subhanahu wa taala pada waktu pagi dan pada waktu sore. Nah, ayat ini juga memberi pelajaran kepada kita ya, bahwasanya zikir pagi sore itu memiliki keutamaan yang luar biasa. Banyak sekali ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang mengindikasikan, menunjukkan bahwasanya zikir pagi sore atau ibadah pagi sore itu dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai tempat. Salah satunya ini pula yang menjadi ajarannya Nabi Zakaria, senantiasa bertasbih pada waktu pagi dan pada waktu sore. Jadi kita kalau memiliki luangan waktu ya, sebaiknya kita senantiasa menjaga zikir pagi dan zikir sore. Karena dalam zikir pagi dan sore itu ada banyak sekali sudah tasbih ya, ada tahmid, ada tahlil, ada istighfar di situ, ada sholawat. Dan ini penting sekali untuk kita ya, menjaga kontinuitas keimanan kita dengan salah satunya menjaga zikir pagi dan sore, dengan ibadah pagi dan sore. Dan ini pula yang juga dipesankan Nabi Zakaria kepada kaumnya. Wallahu taala alam bisawab. Silakan kalau ada pertanyaan atau pandangan sebelum kita tutup. Silakan Bapak sekalian kalau ada. Kalau nggak ada, kita cukupkan sekian saja pada kajian kita pada malam hari ini, yaitu ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11. Yang benar semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, sementara yang salah adalah karena kelemahan dan kebodohan saya sendiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam tasliman katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.